Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih telah hadir. Terima kasih telah bergabung dalam sesi manajemen kota siang hari ini dengan topik konflik dan disrupsi di ruang-ruang atau di lingkungan perkotaan. Seperti biasa, bagi yang barusan bergabung, silahkan menandai kehadirannya. QR code ini akan muncul lagi sepanjang sesi perkuliahan minggu ini seperti biasa. Kita akan memulai sesi siang hari ini dengan introduction singkat, lalu kita lanjutkan dengan group discussion uh, yang membahas tentang sebuah studi kasus konflik di lingkungan perkotaan, khususnya konflik NIMBY. So, dalam proses pembangunan, perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan, uh, konflik itu bisa terjadi kapan kapan saja di tahapan manapun itu bisa terjadi. Tapi umumnya konflik itu mulai muncul ketika sebuah program pembangunan itu ketika program pembangunan itu di barusan di announce atau diumumkan begitu. Dari situ ketika ada sesi public hearing dan sebagainya itu um, banyaklah muncul uh, pendapat yang berseberangan dan lain sebagainya gitu. So, konflik sebenarnya adalah hal yang umum. It can happen naturally, namun uh, keberadaan konflik ini bisa menghambat proses perkembangan kota itu sendiri gitu. Karena bayangkan saja ketika kita katakan kita sebagai otoritas pengelola kota atau pengelola daerah, pemerintah daerah begitu, kita memiliki ide untuk menghadirkan sebuah fasilitas dapat yang dapat membawa manfaat bagi daerah kita. Namun rencana penyediaan atau pengadaan fasilitas tersebut terhambat oleh konflik. Maka manfaat yang ingin kita hadirkan tidak kunjung uh, tidak akan kunjung dirasakan oleh masyarakat pada umumnya gitu. Konflik itu um, di dalam konteks perkuliahan kita minggu ini, uh, konflik itu saya split menjadi dua pokok bahasan begitu ya. Yaitu yang pertama adalah public attitude atau tanggapan atau sikap dari publik, tanggapan masyarakat, sikap masyarakat terhadap sebuah rencana pembangunan atau terhadap sebuah upaya pembangunan, terhadap sebuah intervensi. Dan itu salah satu attitude atau sikap yang paling sering di paling sering diekspresikan atau dimunculkan atau yang paling sering muncul di kalangan masyarakat umum adalah sikap NIMBY atau not in my backyard. Kemudian bahasan berikutnya adalah bagaimana sebaiknya pendekatan kita terhadap public attitude atau public opinion atau public attitude itu gitu. Um, ada tiga ada tiga pendekatan atau tiga strategi yang akan saya kupas sedikit di sini. Yang pertama adalah public participation,
Dan saya kira public participation ini selaras dengan apa yang sedang kalian pelajari di mata kuliah pengembangan masyarakat. Ya, before I move on gitu. Semester ini kalian ambil pengembangan masyarakat juga bukan? Just to confirm. Iya, Pak. Okay, great, makasih. Partisipasi publik, saya kira kalau dalam minggu ke-8 ini, minggu ke-8 ya kalian seharusnya sudah mengenal apa itu yang namanya public participation atau partisipasi publik atau pelibatan masyarakat. Soal teknik-teknik pelibatan masyarakat mungkin belum disampaikan pada minggu ke-8, baru nanti akan disampaikan di minggu-minggu yang akan datang. Namun paling nggak saat ini dalam konteks public participation atau pelibatan masyarakat, kalian juga sudah mengenal tangga partisipasi, konsep tangga partisipasi Einstein dan seterusnya. Strategi kedua dalam mengatasi atau menghadapi sebuah konflik adalah information disclosure atau transparansi informasi. Transparansi informasi dari siapa? Tentunya dari pihak pengelola daerah dengan kepada masyarakat. Transparansi rencana pembangunan, transparansi program pembangunan, transparansi intervensi dan seterusnya. Approach atau strategi yang ketiga adalah Environmental Impact Assessment atau yang kita kenal dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Dan ketiga strategi ini bisa jadi dia berdiri sendiri-sendiri, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Bisa jadi kita menggabungkan dua atau lebih dari ketiga strategi ini. Mungkin ada strategi-strategi yang lain, saya tidak terlalu tahu, tapi yang saya tahu adalah tiga yang paling familiar, at least the ones that I'm familiar with, itu adalah tiga metode ini. So, fenomena NIMBY, atau singkatan dari frase not in my backyard, itu bisa diartikan sebagai penolakan masyarakat terhadap pembangunan fasilitas umum tertentu dalam pembangunan perkotaan. Tapi tidak hanya penolakan terhadap pembangunan fasilitas umum tertentu. Sikap NIMBY atau NIMBYisme ini bisa juga kita artikan sebagai penolakan masyarakat terhadap upaya intervensi kita ke dalam kebiasaan mereka atau intervensi kita terhadap lifestyle mereka dan seterusnya. Sekalipun intervensi itu niatnya baik, misalnya kampung improvement program atau slum upgrading, tapi kalau upaya kita melakukan upgrading atau improvement tersebut itu berakibat terhadap perubahan mindset, perubahan gaya hidup secara drastis, bisa jadi upaya intervensi kita akan menghadapi penolakan masyarakat. Kalau bicara soal fasilitas yang biasanya mengalami penolakan, let's say gardu induk. Ketika kita ingin membangun gardu induk atau tempat pembuangan sampah atau insinerator, pembangkit listrik, penyediaan atau pengadaan jalan raya, pengadaan rumah sakit. Penolakan itu terjadi akibat persepsi masyarakat yang merasa bahwa fasilitas NIMBY itu tadi, fasilitas yang sifatnya NIMBY itu tadi mungkin
mungkin memiliki dampak negatif seperti dampak lingkungan, dampak kesehatan, dampak keselamatan, dampak ekonomi dan sosial terhadap masyarakat di sekitar. Walaupun fasilitas-fasilitas tersebut memiliki atau dipandang bermanfaat bagi masyarakat luas. Gardu induk jelas manfaatnya, membantu distribusi tenaga listrik dan sebagainya gitu. Rumah sakit jelas manfaatnya, dia sebagai fasilitas kesehatan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa rumah sakit juga memproduksi clinical waste dan membuang kok nggak enak ya membuang ya. What's the other word for discharge? Mengeluarkan. Rumah sakit juga mengeluarkan zat-zat atau enzim-enzim yang apabila tidak diperlakukan dengan semestinya, maka zat-zat atau substances atau unsur-unsur kimia ini atau clinical waste ini akan sampah medis ini. Sampah medis ini akan membawa dampak buruk atau berakibat buruk bagi kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar rumah sakit tersebut. So, di satu sisi huge benefits, tapi di sisi lain dia juga membawa risiko-risiko yang yang juga tidak kalah besarnya gitu. Nah, again ya konflik itu tadi muncul karena persepsi masyarakat, persepsi warga itu berbeda dengan persepsi pihak pemilik proyek. Yang perlu kita ingat juga penanganan konflik NIMBY ini, upaya kita dalam menangani konflik ini juga bisa jadi mengakibatkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilik proyek. Jadi kalau kita sebagai pemilik proyek berhadapan dengan masyarakat yang menolak kehadiran kita atau menolak upaya intervensi kita, dan ketika kita berupaya mengatasi konflik tersebut dan upaya kita juga kurang bagus, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kita selaku pemilik proyek, selaku penyedia fasilitas itu bisa mengalami penurunan yang cukup signifikan. Oleh sebab itu ada baiknya atau sangatlah penting bagi kita, entah kita sebagai perencana atau sebagai pihak pemerintah, sebagai pemilik proyek, atau mungkin kita sebagai konsultan atau fasilitator yang bertugas untuk memediasi konflik tersebut, kita perlu memahami hubungan masing-masing pihak yang berkepentingan ini di dalam konflik NIMBY. Nah, secara umum terdapat 3 penyebab utama konflik NIMBY. Penyebab yang pertama adalah penduduk yang bertempat tinggal di sekitar fasilitas yang akan dibangun. Penyebab kedua itu adalah fasilitas yang akan dibangun, atau tepatnya penyebab kedua adalah jenis fasilitas yang akan dibangun. Penyebab ketiga adalah dampak pembangunan fasilitas tersebut terhadap pembangunan ekonomi, pembangunan masyarakat, serta perubahan-perubahan secara institusional pada level makro sampai level mikro. Dan again dari tiga penyebab konflik ini, ada baiknya kita bisa mengeksplorasi atau menggali interaksi dan hubungan antara ketiga penyebab ini, dan begitu kita pahami dinamika antara residents atau warga dengan jenis fasilitas yang akan dihadirkan, dan perceived impact atau dampak yang
dibayangkan oleh masyarakat itu, kalau kita bisa memahami interplay atau dinamika antara ketiga elemen tersebut, maka niscaya kita bisa lebih baik menghadapi, mengatasi konflik-konflik yang muncul. Dari contoh dari penyebab konflik yang pertama adalah residence attitudes atau sikap warga. Katakan kita ingin menghadirkan sebuah fasilitas baru, sebuah utilitas baru, atau sebuah infrastruktur baru, entah itu power station, pembangkit listrik, atau jalan tol. Maka fasilitas yang kita hadirkan itu tentunya akan berdampak, atau tentunya akan berdampak. Dampak itu bisa plus, bisa minus. Dan tapi dari sudut pandang warga, yang penting untuk kita gali adalah perceived impact atau dampak yang dibayangkan atau dampak menurut persepsi warga terhadap antara lain property value atau nilai harga lahan, dampak terhadap kesehatan mereka, serta risiko-risiko lain yang mungkin muncul bukan hanya dari kehadiran fasilitas tersebut, tapi juga dari risiko-risiko yang ditimbulkan dari proses penghadirannya atau proses pembangunan fasilitas tersebut. Misalnya, saya ingat satu contoh dari kota Surabaya aja, flyover di flyover yang ada di persimpangan Banyu Urip dan lagi jeneng dalan itu ya. Flyover yang di dekatnya persimpangan Banyu Urip misalnya. Ketika flyover tersebut sekarang setelah flyover tersebut jadi, arus lalu lintas menjadi sedikit lebih lancar sehingga kita bisa mengatakan bahwa flyover tersebut membawakan benefit. Namun ketika flyover tersebut sedang dalam proses pembangunan, ada other risks atau other impacts yang muncul sebagai dari kegiatan pembangunan tersebut. Otomatis jalan lebih macet dari biasanya, khususnya di persimpangan tersebut. Persimpangannya itu biasanya macet dengan adanya proyek pembangunan flyover, maka lebih macet daripada biasanya. Saat itulah residents attitudes atau sikap warga sikap warga sangat-sangat negatif terhadap pembangunan flyover tersebut. Bukan terhadap flyovernya, tapi terhadap pembangunannya. Jalan udah macet, sekarang makin macet, dan seterusnya. Begitu jadi, ya udah, attitude itu berangsur-angsur bergeser dari negatif menjadi netral hingga positif. Gitu. So, itu adalah ilustrasi, albeit not very good one, but itu adalah ilustrasi dari penyediaan fasilitas atau penyediaan infrastruktur dan perceived impact dari perceived impact akibat kehadiran fasilitas tersebut. Sebuah flyover mungkin tidak akan berdampak terlalu banyak terhadap property value, kecuali kalau flyover tersebut mengakibatkan peningkatan volume kendaraan yang lalu menimbulkan kebisingan, sehingga kebisingan tersebut membuat warga di sekitar flyover tersebut enggan untuk tinggal di situ, sehingga mereka berbondong-bondong meninggalkan wilayah tersebut. Dan sebagai akibatnya mereka berusaha
berusaha sekuat tenaga untuk menjual properti mereka yang berada di sekitar flyover tersebut sehingga properti value-nya turun. Health impact, volume kendaraan meningkat, kebisingan meningkat, stressful, kemudian volume karbon atau emisi karbon monoksida juga semakin tinggi sehingga tentu ada health impact akibat kehadiran flyover tersebut. Kalau misalnya power station, health impact-nya mungkin magnetic field, magnetic resonance dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembangkitan dan distribusi tenaga listrik. Residents' attitudes. Kemudian bicara soal fasilitasnya itu sendiri atau infrastruktur yang dihadirkan itu sendiri. Tadi saya mengatakan kalau konflik NIMBY atau NIMBYism itu muncul akibat jenis fasilitasnya, pembuangan akhir atau mungkin power station atau mungkin pergudangan dan seterusnya. Tapi peletakan fasilitas itu, facility siting, peletakannya juga membawa pengaruh tersendiri. Membawa pengaruh tersendiri terhadap NIMBYism itu tadi. Apakah dia terlalu dekat dengan perkampungan, terlalu dekat dengan hunian padat, atau terlalu dekat dengan hunian secara umum, atau mungkin dia terlalu dekat dengan misalnya dia TPA, apakah dia terlalu dekat dengan hunian, terlalu dekat dengan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Sekolah itu tentunya kalau sekolah atau fasilitas pendidikan mungkin pertimbangannya akan lain dan seterusnya. So tidak hanya jenis fasilitas tapi juga facility siting atau peletakan fasilitas itu sendiri. Lalu penyebab utama ketiga NIMBYism, yaitu impact atau masalah transisi sistem sosial atau transisi social values di tingkat mikro sampai makro. Kehadiran sebuah fasilitas, sebuah utilitas atau sebuah infrastruktur, tentunya membawa perubahan tersendiri, dan perubahan itu bisa jadi perubahan atau perkembangan politik, sosial, dan perubahan lingkungan, termasuk di dalamnya adalah pencemaran lingkungan. Dari kedua hal ini, fasilitas atau bangunan atau infrastruktur atau upaya intervensi dan lembaga yang melakukannya atau project owner-nya, umumnya masyarakat tuh tidak akan memprotes fasilitas yang akan dibangun. Umumnya masyarakat tuh akan memprotes, mereka akan melakukan protes terhadap lembaga pengambil keputusan dan proses pengambilan keputusannya. So, not so much about the facility. Fasilitas kesehatan, sure itu bagus, tapi kenapa kok diletakkan di situ? Kenapa kami tidak diberitahu dan seterusnya. Jadi mereka tidak akan memprotes fasilitasnya itu sendiri most of the time. Tapi mereka akan memprotes proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait dalam upayanya menghadirkan sebuah fasilitas baru. No, that's not it. Karena yang diprotes itu umumnya adalah proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itulah salah satu cara untuk memastikan bahwa atau meminimalisir
kemungkinan munculnya NIMBYism adalah dengan melibatkan masyarakat dan dan melalui transparansi dalam proses pengambilan keputusan khususnya. So, tadi saya mengatakan kalau ada tiga upaya atau tiga strategi dalam menangani konflik, khususnya konflik not in my backyard itu tadi. Yang pertama adalah partisipasi publik, yang kedua adalah transparansi atau information disclosure, yang ketiga adalah environmental impact assessment atau AMDAL. Ketiga strategi ini, partisipasi publik, transparansi, dan AMDAL itu ditekankan oleh pemerintah daerah atau pengelola daerah sebagai strategi yang memungkinkan untuk mengurangi kemungkinan munculnya konflik NIMBY. Gitu. Menggunakan strategi-strategi ini adalah cara untuk mengatasi masalah lingkungan warga atau adalah cara untuk I can't find that word, adalah cara untuk how do you say address? No, bukan alamat. To address concerns. Menunjukkan. I'm so bad at this now. Adalah satu cara bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita juga peduli terhadap atau kita juga memperhatikan kepedulian dan kekhawatiran warga terhadap masalah lingkungan misalnya dengan menyediakan environmental impact assessment atau melakukan AMDAL. Kita memberikan warga akses ke informasi pengambilan keputusan seputar fasilitas atau program yang ingin kita introduce atau ingin kita perkenalkan kepada mereka gitu. Harapannya, first of all, dengan partisipasi publik, harapannya atau partisipasi publik itu diyakini dapat meningkatkan efektivitas, legitimasi dan keadilan sosial dari sebuah fasilitas atau sebuah program pembangunan atau sebuah upaya intervensi. Di samping itu juga partisipasi publik juga menjunjung nilai-nilai pemerintahan yang demokratis, upholds democratic values, whatever that means. Namun banyak juga ahli yang mengatakan bahwa partisipasi publik itu tidak serta-merta membuat warga menerima fasilitas yang diusulkan. Jadi hanya karena kita melibatkan mereka dalam sebuah intervensi atau kita melibatkan mereka dalam decision making proses, bukan berarti mereka terus langsung dapat menerima begitu aja. Di samping itu, pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ini itu biasanya dampaknya itu kecil sekali terhadap hasil akhir atau keputusan akhir yang diambil oleh pengelola daerah gitu. Jadi berdampak kecil pada pengambilan keputusan pemerintah. Berikutnya adalah transparansi atau information disclosure. Banyak akademisi dan praktisi yang menyatakan bahwa transparansi itu bisa memberikan akses masyarakat terhadap informasi tentang program pembangunan, upaya atau fasilitas NIMBY itu tadi. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa inisiatif transparansi itu inisiatif transparansi atau information disclosure itu bisa mengurangi dan membantu mencegah korupsi
di beberapa wilayah gitu. Karena dengan dengan transparansi publik ini atau dengan transparansi ini publik dapat mengakses informasi yang masih mereka dapat mengakses informasi yang belum sepenuhnya direvisi atau belum disensor oleh pemerintah dan uh, aparatur yang mengeluarkan gitu. Ya meski demikian, although it sounds good, kita bisa melihat proses decision making dan sebagainya full uncensored begitu ya. I know that doesn't sound right. Tapi walau demikian transparansi itu tidak dapat sepenuhnya menggantikan regulasi yang sifatnya baku. Ya, transparansi. Ya udah informasi kita sampaikan, tapi sebelum keputusan tersebut disahkan, maka ya transparency is just transparency begitu. Terakhir AMDAL. Saya kira it is safe for me to say kalau AMDAL itu kita semua tahu apa itu AMDAL dan tujuan disusunnya AMDAL itu untuk apa. AMDAL disusun untuk mengantisipasi dampak pembangunan terhadap lingkungan. I think everybody knows that. Tapi yang perlu kita sadari di sini adalah bahwa AMDAL itu sendiri itu masih atau seringkali terhambat oleh kendala-kendala seperti kendala politis, kendala kelembagaan, kendala teknis, serta mungkin kendala-kendala lainnya yang sifatnya kultural. Mengapa demikian? Well, kalau bicara soal kendala politis, bisa jadi AMDAL yang kita bisa jadi AMDAL yang dihasilkan itu tidak transparan karena kepentingan politis tertentu. Di samping itu, proses pembuatan AMDAL itu juga membutuhkan technical capacity yang cukup besar. So, apabila pengelola daerah, Pemda atau Pemkot tidak memiliki technical capacity untuk melakukan AMDAL, maka mereka tentunya akan bergantung pada pihak lain yang mumpuni. Tapi siapapun yang melakukan AMDAL itu, again karena impact assessment ini mempertimbangkan berbagai macam variabel dan subvariabel, maka tentunya itu membutuhkan technical capacity yang cukup besar. So, siapapun yang melakukan, entah itu pemerintah, entah itu konsultan atau pihak-pihak lainnya, AMDAL itu membutuhkan technical capacity yang cukup besar, technical capacity dan resources yang cukup besar. Udah gitu nanti hasilnya kalau kepentok dengan kepentingan politis, kepentingan kelembagaan dan kepentingan lainnya, bisa jadi hasilnya tidak sepenuhnya transparan. In a nutshell, ini adalah beberapa peraturan yang mendukung ketiga strategi yang saya sebutkan tadi: public participation, transparansi, dan AMDAL dalam mengatasi atau menghadapi sebuah konflik. So, untuk public participation sendiri atau pelibatan masyarakat, ada beberapa peraturan pemerintah dan ada peraturan menteri yang memberikan pedoman terhadap pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam penataan ruang, serta dalam bahkan hingga proses analisis dampak lingkungan hidup dan proses penerbitan izin lingkungan.
Khusus untuk information disclosure atau transparansi, saya baru menemukan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Mungkin substansinya ada beberapa kali beberapa kali revisi, but I'm not too clear on that. Saya kira kalau untuk legal frameworknya AMDAL, you guys probably know that more than I do. Saya sendiri jujur belum pernah terlibat atau belum pernah melakukan AMDAL itu sendiri. So rather than me boring you with stuff like these, saya ingin mengajak kalian semua untuk melakukan simulasi kasus not in my backyard. Kasus yang saya angkat ini, studi kasus yang saya angkat ini adalah studi kasus yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu gitu. But I think ilustrasi kasusnya atau studi kasusnya masih cukup menarik lah gitu, dan saya kira ini relevan dan bisa terjadi dimanapun. The people versus the apartment, atau konflik antara warga dan pihak pengembang sebuah apartemen di Jogja gitu. So I'm going to stop sharing this now, dan saya buka exercise briefnya. Okay. Hang on. Okay. Thank you. Oke, ini sudah muncul lagi di layar kalian. The Conflict Resolution Exercise Brief. Seperti pertemuan kita sebelumnya, yang ketika kita membahas atau mendiskusikan soal homelessness dan penyediaan dan akses ke perumahan, kali ini kita akan mendiskusikan konflik apartemen Utara The Icon di Kabupaten Sleman. In nutshell, masyarakat menolak pembangunan apartemen The Icon dengan alasan yang pertama adalah apartemen tersebut atau bukan hanya pembangunan, tapi nanti saat operasional apartemen tersebut akan mengancam persediaan air, khususnya persediaan air dan level air tanah setempat. Alasan kedua adalah mereka takut kalau kehadiran apartemen di lingkungan permukiman mereka itu nanti membawa dampak sosial, khususnya hedonisme. Alasan ketiga, warga menolak kehadiran apartemen baru adalah dampak lingkungan karena yang diakibatkan oleh peningkatan volume kendaraan, antara lain macet. Jalan sudah macet, makin macet lagi nanti ketika proses pembangunan berlangsung, jalannya akan semakin macet, dan ketika apartemen tersebut nantinya fully operational, maka volume kendaraan yang lalu lalang tentunya akan semakin tinggi, sehingga semakin macet juga gitu. Yang keempat adalah risiko keamanan akibat kegiatan konstruksi, equipment failing mungkin, atau kejatuhan bahan bangunan dan lain sebagainya. Di dalam konflik tersebut, nanti saya bukakan
Saya bukakan linknya. Oh, actually, hang on. Mumpung saya sekaligus saya sampaikan aja deh, saya sampaikan exercise brief ini ada di Classroom, tapi mumpung ada di sini saya sampaikan melalui chat box juga. Ada dua item yang ingin saya sampaikan sebenarnya di situ. Yang pertama adalah exercise brief, yang kedua adalah conflict resolution worksheet yang bisa membantu kalian mengurai atau memahami konflik yang terjadi. So, setidaknya ada 3 pihak yang berkepentingan di dalam konflik ini. Yang pertama adalah tentunya pemilik proyek, terus kemudian yang kedua adalah warga atau masyarakat yang telah membentuk sebuah organisasi masyarakat, yaitu Paguyuban Warga Karangwuni Tolak Apartemen Utara atau PWK Tau. Corona Spring PWK Tau. Yang ketiga adalah pihak pemerintah daerah melalui instansi-instansi yang terkait. Gitu. Yang menarik adalah karena konflik tersebut terjadi di sekitar tahun 2013 atau 2014, saat itu Kabupaten Sleman belum mempunyai Perda RDTR, sehingga izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan itu menggunakan izin berjangka, dan penerbitan izin itu adalah melalui, walaupun belum ada Perda RDTR, tapi kajian RDTR sudah ada. Jadi penerbitan izin mendirikan bangunan adalah melalui mekanisme pertimbangan terhadap kajian RDTR itu, serta rekomendasi dari Walhi kalau nggak salah. But you can access the link. Kalian bisa klik link konflik apartemen ini, dan itu akan membawa kalian ke sumbernya. Gitu. Yang ketiga adalah warga meyakini bahwa penerbitan izin itu tidak sesuai dengan proses UKL UPL. Gitu. Pada akhir sesi diskusi diharapkan kalian bisa menemukan solusi terhadap konflik NIMBY yang terjadi di studi kasus, atau kalaupun tidak dapat menemukan solusi yang konkret, paling enggak kalian bisa memahami dinamika antara pihak-pihak yang berkepentingan ini tadi. Barusan tadi saya memperkenalkan 3 pendekatan untuk meredakan atau mengatasi konflik. Tapi pertimbangkanlah ketiga pendekatan tadi, pelibatan masyarakat, transparansi, dan AMDAL. Dan saya sampaikan di sini ada beberapa pertanyaan pancingan begitu untuk membantu kalian dalam menjalankan atau dalam melakukan diskusi nanti. Yang pertama, kalau soal pelibatan masyarakat, it would also be good kalau kalian juga memanfaatkan pengetahuan yang telah kalian peroleh dari mata kuliah pengembangan masyarakat. Gitu. So building on that knowledge. Gitu. Kemudian selain kerangka legal yang telah disebutkan di dalam slide tadi, mungkin kalian juga bisa menelusuri atau menemukan kebijakan atau peraturan lainnya yang bisa mendukung proses pelibatan masyarakat ini. Kalau ada, bagaimana peraturan tersebut bisa mendukung proses pelibatan masyarakat, atau mungkin peraturan yang kalian temukan itu justru menghambat atau menghalangi proses pelibatan masyarakat. Transparansi, sejauh manakah transparansi informasi tentang proyek pembangunan apartemen itu
dapat membantu meningkatkan kepercayaan penduduk terhadap proyek pembangunan tersebut. Terus kira-kira bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pihak pemerintah daerah setelah mengetahui ternyata Perda RDTR itu belum ditetapkan, bahwa setelah mereka mengetahui bahwa proses penerbitan izin itu tidak melalui screening Perda, tapi melalui screening kajian RDTR dan seterusnya. How do you think they feel after knowing that? Terus yang ketiga, bagaimana peran AMDAL dalam upaya meredakan konflik antara penduduk setempat dengan pemilik proyek. AMDAL biasanya dilakukan di awal proyek, sebelum ketika inisiasi proyek, sebelum proses groundbreaking itu dimulai. Tapi sejauh seefektif apa sih AMDAL itu dalam upaya meredakan konflik antara penduduk setempat dengan pemilik proyek? Apakah kira-kira AMDAL yang dilakukan itu bisa meyakinkan warga bahwa persediaan air tanah kalian dengan adanya akan aman, tetap aman sekalipun apartemen ini nanti akan telah beroperasi dan seterusnya. Gitu. Kalian juga saya persilakan untuk menelusuri, menemukan dan mengusulkan strategi lain untuk mengatasi konflik backyard ini. Tentunya setelah kalian mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan strategi yang ditemukan serta kiranya serta efektivitasnya dalam meredakan konflik. Sama seperti diskusi sebelumnya, saya akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok secara acak. So, mungkin kalian akan mendapatkan kelompok yang sama seperti yang dulu. Most likely not, karena ini random. Lalu di dalam kelompok itu, kalian bisa diskusi secara internal for about 40 menit, baca dan pahami studi kasus yang terjadi, pertimbangkan pendekatan untuk mengatasi konflik di atas, bisakah diselesaikan dengan menggunakan satu pendekatan saja atau perlu kombinasi beberapa pendekatan. Terus kemudian kita kembali ke main room untuk menyajikan solusi yang kalian tawarkan di hadapan kelompok yang lainnya. Maybe 5-10 menit maksimal per kelompok. Lalu kita lanjutkan dengan diskusi panel, diskusi antar kelompok sekitar setengah jam, di mana kalian bisa saling mendukung, saling mengkritisi, dan saling memberi masukan konstruktif, of course, dan saling memberikan masukan terhadap ide-ide kelompok yang lain, gitu. Dan sama seperti sesi diskusi sebelumnya. Setelah kegiatan diskusi selesai, susunlah laporan hasil diskusi yang mencakup bagaimana kelompok kalian memahami konflik NIMBY dalam studi kasus tersebut, kemudian bagaimana posisi kelompok kalian terhadap konflik yang terjadi, apakah pro warga atau pro developer atau kontra atau mungkin netral posisinya. Lalu pendekatan apa yang kalian usulkan dan strategi apa yang kalian usulkan untuk menyelesaikan konflik tersebut, dan bagaimana tanggapan kelompok lain terhadap usulan kelompok kalian sendiri. Dan yang laporan tersebut ditutup dengan catatan mengenai lessons learned, begitu. More or less so, itulah yang akan kita lakukan di siang hari ini. Just to jog everybody's minds. Seperti sebelumnya, saya telah menyediakan tiga buah Jamboard untuk satu untuk masing-masing kelompok, yang bisa kalian akses melalui link di samping nama kelompoknya. Kalau kalian ingin menggunakan perangkat kolaboratif lainnya selain Jamboard yang sudah disediakan, monggo silahkan.
saya nggak keberatan kok. So, diskusi ini akan diskusi internal kelompok akan berlangsung selama 40 menit. Saya set breakout room-nya 40 menit setelah saya buka. Oh, hang on. There you go. Sudah. So, karena apa? Kita ber-31. Jadi ada more or less 10 per kelompok, ada satu kelompok yang 11 orang. That's fine. Options, breakout rooms, close automatically after 40 minutes. And yeah. Saya kira begitu. Sebelum saya mulai breakout rooms-nya, ada yang ingin ditanyakan seputar kegiatan diskusi ini atau is everything nice and crystal clear? Okay. Well, I'll let you get to it kalau gitu. Saya persilahkan untuk bergabung ke dalam breakout room masing-masing. Thank you very much. Alright. Halo, tadi Stefan menyampaikan kalau linknya nggak bisa diakses ya. Ini saya coba saya coba sampaikan melalui broadcast aja sih sebentar. Cuman saya barusan nyoba linknya juga ternyata
Tuh, hang on, hang on. This one, I think. Permisi Yep. Pak, mungkin ingin bertanya Pak. Jadi untuk kali ini terdapat 3 pihak-pihak yang berkepentingan. Itu masing-masing kelompok apakah mengambil satu peran atau memang per kelompok menganalisis ketiga peran itu Pak? Ketiga pihak maksud saya. Oke. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan yang sebelumnya saya minta kalian untuk melakukan role play. Kalau kali ini nggak ada role play. Jadi masing-masing kelompok menganalisis peran kepentingan dan mungkin pengaruh masing-masing pihak tersebut terhadap di dalam konflik ini, lalu kalian menyampaikan kiranya solusinya bagaimana supaya konflik ini bisa mereda begitu. Jadi nggak ada yang saya nggak ada yang satu misalnya kelompok satu pihak pemerintah saja atau kelompok dua warga saja, kelompok tiga pihak swasta saja, enggak. Tapi ini lebih umum, nanti in the end kalian bisa saling bertukar ide dengan kelompok yang lain begitu. Baik Pak, sudah jelas. Mungkin kita coba untuk membahas dulu Pak. Terima kasih Pak. Oke, thank you very much. Terus ke room yang lain kalau gitu. Pak Nanda, maaf, ini saya ke breakout room-nya gimana ya Pak? Sebentar. Ini room 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Oke. Saya assign ke room 3 aja dulu kalau gitu supaya supaya merata. Sorry, tadi kelewatan. Selamat kembali ke ruangan utama. Kalau kalian belum sepenuhnya selesai, that's fine. Kalian masih punya kesempatan untuk memoles hasil diskusi kalian di dalam laporan yang nantinya akan dikumpulkan begitu. Deadline pengumpulannya juga masih hari Jumat, so plenty of time.
No, that's fine, nggak apa-apa. Chatnya dikirim persis setelah breakout room ditutup. That's okay. Right. Kini kita memasuki ke sesi town hall. Belum town hall discussion. Sesi penyajian hasil diskusi dari masing-masing kelompok. So, kalau ada yang sudah siap atau ada yang bersedia untuk membuka sesi presentasi ini, waktu dan tempat saya persilahkan. Apakah sudah terlihat, Pak? Yep. Oke. Baik. Selamat sore, Pak Ananda dan teman-teman sekalian tergabung dalam kelas manajemen kota B. Pada kesempatan kali ini, saya akan jelaskan, saya dan kelompok saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai solusi penolakan pembangunan apartemen utara Daiken di Kabupaten Sleman berdasarkan hasil diskusi kami. Jadi pertama mungkin ini merupakan pemahaman yang kami dapatkan dari konflik not in the backyard dalam studi kasus pembangunan apartemen utara. Di sini teman-teman yang bisa on mic bisa langsung jelaskan selanjutnya. Yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu bahwa pengembang terkesan membodohi masyarakat dan kurang terbuka dengan perencanaan apartemen yang dilakukan pada tahun 2014. Jelas-jelas bahwa dengan adanya kekurangan pengetahuan dari masyarakat itu, pengembang memanfaatkannya dan bahkan sampai menyongkokkan uang pelicin, dan itu terlihat sebagai satu tindakan ketidakbukaan yang tidak baik untuk suatu pengembang. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan poin selanjutnya. Ya, pada berita tersebut juga terlihat beberapa kesalahan teknis yang dilakukan oleh pihak pengembang yang dapat merugikan masyarakat sekitar, seperti kegiatan pengecoran yang awalnya dilakukan pada sore hari, lalu dilakukan perubahan jadwal yang dilakukan pada malam hari, dan juga terdapat waktu pembangunan gedung apartemen tersebut ada beberapa bongkahan semen, batu atau batu bata yang terkena di atas atap warga yang menyebabkan kebocoran. Dan juga terlihat dari berita tersebut bahwa pihak pemerintah kurang inisiatif untuk menengahi konflik di antara kedua belah pihak, antara pengembang dan juga masyarakat, sehingga pada akhirnya pemerintah turut untuk menengahi ketika masyarakat mengajukan surat permohonan untuk menjadi fasilitator pada diskusi bersama antara masyarakat dan juga pihak pengembang. Ya, kemudian poin berikutnya ada di minim transparansi dan menyelewengkan kebersihan masyarakat. Untuk yang pertama, minim transparansi mungkin berhubungan dengan poin-poin sebelumnya yang dijelaskan Stefan, dan juga poin lainnya yang pengembang terlihat manipulatif. Saya kira itu hampir sama gitu ya. Dan ya, memang di sini bisa dikatakan pihak yang terlibat konstruksi ini melakukan hal-hal yang mencurigakan seperti itu ya. Contohnya yang paling mendasar adalah tentang dokumen AMDAL begitu. Dan ini ternyata usut punya usut jauh ke detail pembangunan gitu. Dari awal saja sudah terjadi hal yang mencurigakan tentang detail pembangunan, di mana dalam dokumen luas yang dibangun itu tertera sekitar 9.000 sekian, padahal setelah dihitung dalam kondisi existingnya ternyata mencapai 10.000 lebih gitu.
Dan peraturan menyatakan bahwa bangunan dengan luas minimal 10.000 meter persegi itu membutuhkan dokumen AMDAL seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menyalurkan kebersihan masyarakat. Ya, ini berhubungan dengan terbitnya UKL dan UPL, di mana pihak pengembang itu menggunakan daftar hadir pertemuan warga, bukan daftar persetujuan begitu. Jadi daftar hadir yang dimaksud adalah pengembang melakukan pertemuan dengan warga dan pihak Pemkab Sleman kalau tidak salah ya. Mungkin bisa dikoreksi teman-teman yang lain. Jadi yang digunakan adalah daftar hadir tersebut begitu. Jadi tidak ada tahu-menahu dari warga tentang pembangunan ini kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang AMDAL lagi, di mana warga protes. Ini bagaimana kajian AMDAL yang sudah dilakukan oleh pengembang? Mereka tidak ada melibatkan warga yang memiliki implikasi bahwa sebenarnya warga itu mau saja gitu untuk membantu proses pembangunan proses perumusan AMDAL gitu. Namun pihak pengembang memilih untuk tidak melibatkan warga seperti itu. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan bagaimana pendekatan yang kami gunakan untuk menyelesaikan solusi di penolakan pembangunan apartemen utara di Kabupaten Sleman. Jadi di sini kita menggunakan berbagai macam pendekatan, tidak hanya satu, karena kami juga melihat bahwa terdapat permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya satu pendekatan, sehingga kami memilih tiga pendekatan ini. Mungkin bisa dilanjutkan bagi yang menulis. Bagi yang pertama ini, pendekatan yang kami gunakan adalah yang berfokus terhadap analisis dampak lingkungan, karena di dalam perencanaan sendiri sudah dikatakan bahwa RDTR memang belum dibuat, dan dari luas bangunan sendiri itu sudah di requestkan untuk dibuat AMDAL, namun oleh pengembang itu tidak dipersiapkan dan tidak ditujukan kepada masyarakat yang memang ingin melihat bagaimana AMDAL, sehingga semua kebutuhan analisis ini perlu dipenuhi terlebih dahulu agar dari masyarakat ini juga bisa mendapatkan kepercayaan, dan dari pemerintah juga bisa lebih mendukung keberlaksanaan proyek ini dilanjutkan. Dan ini juga berkaitan dengan poin selanjutnya, yaitu partisipatif planning. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya, selanjutnya ada pendekatan participatory planning, di mana pendekatan ini dengan maksud untuk melibatkan partisipasi dari masyarakat, seperti pada sticky note yang 2 itu. Yang pertama dengan menghadirkan ketiga belah pihak dalam diskusi terkait penyikapan terhadap proyek pembangunan ini, sehingga nanti juga relate dengan pendekatan transparan, serta dilakukannya aspirasi masyarakat, sehingga nanti akan didengarkan oleh pihak pengembang, begitu sebaliknya, agar dapat disesuaikan dengan kondisi existing yang ada di sana. Iya, baik, selanjutnya yaitu pendekatan transparansi. Hal ini sangat perlu dilakukan karena perlunya sosialisasi yang bersifat transparan di sini, agar nantinya tidak ada kecurigaan antar masyarakat dengan pihak pengembang, dan nanti bisa juga jika sudah terbentuk kepercayaan masyarakat dengan pihak pengembang, jadinya nanti
proyek pembangunan bisa lebih lancar lagi. Gitu. Baik, mungkin itu merupakan paparan dari hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Perfect. Terima kasih atas sajiannya. Ini enaknya kita lanjut ke kelompok selanjutnya atau langsung diberi feedback ya? What do you think? Kayaknya lebih enak kita dengar ide dari teman-teman yang lain dulu. Baru setelah itu kita coba cari lanjut dengan town hall discussion ya. Anyways, terima kasih lagi kepada teman-teman dari kelompok 1. Berikutnya siapa yang sudah siap, silahkan langsung memulai sesi paparannya. Okay, great. Ya, apakah sudah terlihat, Pak? Yep. Oh ya, sama-sama Pak Nanda dan teman-teman. Sekarang kelompok kami akan menjelaskan hasil diskusi tadi terkait dengan kompleks apartemen Utara The Icon di Kabupaten Sleman. Dan sebenarnya kami kurang lebih mengambil perspektif dari warga yang dari paguyuban warga ini. Ya, ini kurang lebih gambaran umum yang tadi mungkin dari kelompoknya Stefan sudah menjelaskan terkait dengan pembangunan ini. Jadi intinya dari pembangunan ini muncul ada 3 masalah sebenarnya. 3 inti masalah itu masalah sosial, masalah lingkungan, dan juga masalah kebijakan. Selanjutnya mungkin teman-teman yang lain mau melanjutkan. Nah, ya, selanjutnya untuk masalahnya. Oh ya, silakan Rafli. Ya, masalah utamanya ini ada masalah mengenai air bersih, terganggunya aktivitas masyarakat akibat proses pembangunan apartemen, pelanggaran dampak sosial dan HAM yang dilakukan saat pembangunan apartemen, yaitu mengganggu kehidupan masyarakat di sekitarnya. Terus selanjutnya ada implikasi budaya hedonisme, pelanggaran perizinan, lalu sempat berdasarkan berita yang dibaca tadi, yang dibagikan, menggunakan daftar hadir warga untuk tanda tangannya sebagai bentuk persetujuan. Selanjutnya ada dampaknya kemacetan, keselamatan kerja, dan juga konflik horizontal antar warga. Nah, untuk masalah utamanya sendiri sebenarnya yang mengakibatkan penolakan di apartemen Dakan ini, yaitu yang penerimaan masyarakat yang cukup minim, yaitu cuma di awal, lalu adanya kayak penutupan mengenai proyek sebenarnya yang awalnya cuma dijelaskan sebagai interkos, namun ternyata yang dibangun adalah berupa apartemen, yaitu mengenai sehingga tidak berlangsung transparan. Dan selanjutnya adalah perizinan mengenai AMDAL yang tidak disusun sesuai prosedur. Oke, tadi selanjutnya. Oh ya, maaf. Jadi melanjutkan dari Rafli, bahwasanya tadi kan Bagas kan menyebutkan bahwasanya di kelompok kami ini mengambil 3 intisari permasalahan, yang mana tadi ada masalah sosial, masalah lingkungan, dan juga masalah kebijakan ya. Jadi dari pandangan masyarakat sendiri atau kami di sini sebagai masyarakat yang tertindas itu mendapatkan 3 permasalahan tersebut, dan teman-teman bisa lihat dari poin-poin dari 3 poin besar permasalahan yang sebelumnya disebutkan di sini sudah ada banyak poin ya yang di breakdown dari masalahnya. Oke, pokoknya intinya itu dari pembangunan ini tuh banyak menimbulkan masalah gitu loh, dibandingkan dengan
beberapa pembangunan di tempat yang sama seperti itu, teman-teman. Next. Kok sudah selesai? Oh iya, benar. Next, benar. Nah, ya terima maaf, kaget. Jadi dari banyaknya masalah yang kami temukan sebagai masyarakat ya, ini ada beberapa solusi yang mungkin bisa kami tawarkan, yang kami tawarkan secara 30 menit ya. Jadi ada 5, ada pelibatan masyarakat, ada transparansi, ada penerbitan UKL yang ilegal, ada third party decision making, dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Yang pertama itu ada pelibatan masyarakat, di mana sebenarnya untuk pelibatan masyarakat ini dari pihak pengembang itu sudah bagus ya, dengan mengundang masyarakat meskipun ada kayak miss-nya atau kesalahan bahwasanya tidak transparan. Makanya yang di highlight kelompok kami ini yang paling bermasalah itu adalah dari sisi transparansinya, yang menimbulkan kayak domino efek gitu loh. Jadi akhirnya warga jadi kayak sebel, mulai dari proses pembangunan apartemennya, terus proses yang lainnya, yang isu-isu yang muncul lainnya, terus isu lingkungan yang mungkin bisa muncul dari pembangunan apartemen ini dibandingkan dengan yang lain. Jadi kayak ada distraksi gitu loh, meskipun di sana itu banyak pembangunan, tapi yang jadi permasalahan atau yang diangkat masalah oleh warga di sini adalah pembangunan utara ini. Nah, itu mengapa hal ini bisa terjadi. Ini yang dari kelompok kami masih belum bisa menemukan secara rigid ya tentang permasalahan tersebut. Tapi dari apa yang kami baca, bahwasanya sisi transparansilah yang menimbulkan dampak yang buruk dari masyarakat ke pihak pengembang seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya, mungkin bisa dilanjutkan yang menulis third party decision making, silakan. Halo, sepertinya tidak ada yang ngaku. Yaudah. Kalau untuk third party decision making ini saya kurang tahu ya, maaf ya teman-teman dan Pak Nanda, soalnya ini yang menulis tidak mengaku, ini mau menjelaskan gimana gitu. Pokoknya dari keempat pendekatan ini intinya itu transparansi yang paling menonjol, kemudian dibarengi dengan monitoring dan evaluasi agar pembangunan apartemen tersebut sama-sama bisa dikontrol antara warga dan pihak developer agar tidak terjadi miskomunikasi. Meskipun saat ada terjadi kayak singgungan masalah atau yang lain-lain, itu bisa diselesaikan secara baik-baik seperti itu karena adanya proses monitoring dan evaluasi ini. Ya, mungkin dari kelompok kami yang dari kelompok 2 mungkin cukup. Mohon maaf apabila banyak sekali miss dan yang lainnya kami mohon maaf. Demikian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari masyarakat, terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada salahnya kok. Nggak ada salahnya karena argumennya tadi disajikan dengan alasan yang masuk akal. So nggak ada salahnya. Solusi antara kelompok 1 dengan kelompok 2 tadi ada kemiripan, ada juga yang berbeda. Oke, last group sebelum kita lanjut lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
Yang terakhir, di sini kami akan mempresentasikan tentang penyelesaian konflik antara di Icon Sleman. Di sini ada nama-nama kelompoknya seperti yang ada di cover. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, jadi untuk slide pertama ini kita menentukan dulu alasan penolakan warga dengan perspektif stakeholder. Maka dari dua hal ini kita dapat menentukan atau dapat menganalisis kesenjangan atau mungkin kejanggalan permasalahan yang bisa ditemukan seperti itu. Mungkin teman-teman lainnya ada yang mau melanjutkan. Izin menambahkan bila dari alasan penolakan warga itu saya menemukan fakta bahwa boleh ke bawah dikit dikebawain dikit. Nah itu, nah itu yang warna kuning di sebelah kiri itu di tengah ada izin apartemen utara The Icon itu tidak ada, atau apabila ada itu tidak dipublikasikan oleh pemerintah, dan itu menjadi salah satu sumber konflik awalnya adanya penolakan ini terjadi. Yang lainnya mungkin bisa dilanjutkan teman-teman. Sebenarnya pada umumnya alasan-alasan ini seperti yang telah dijabarkan dengan kelompok lainnya seperti itu. Cuman kita lebih in-depth lagi mencarinya tentang alasan ini, jadi mungkin bisa langsung ke perspektif stakeholder. Ya tadi kan alasannya berdasarkan dari warga ya, dan berdasarkan perspektifnya warga, dan dari stakeholdernya yang lain itu pembangunan, kalau tadi kan kata warga sendiri itu merasa kalau debit airnya berkurang. Nah, tapi kalau berdasarkan stakeholder lain itu pembangunan dan pengoperasionalan itu tidak menghabiskan persediaan stok air tanah warga, karena air yang digunakan adalah mata air pada kedalaman 60 meter, sementara jatahnya warga itu pada kedalaman 10 meter. Lalu berdasarkan perspektif lain, apartemen itu dibuat semaksimal mungkin 19 lantai ke atas dan 3 lantai ke bawah. Nah, jadi apartemen itu tidak dapat memaksimalkan untuk resapan. Lalu ada lagi alasan diberikannya izin pembangunan itu dikarenakan lokasi yang ditetapkan tersebut itu ditetapkan sebagai zona pembangunan ekonomi, sehingga pemerintah memprioritaskan pembangunan gedung kerja. Hal ini didasarkan pada pasal 26E Peraturan Bupati tahun 2003. Lalu Korporasi Utara juga menyimpulkan bahwa akan memperoleh izin penggunaan tanah dikarenakan konsep apartemen yang digagas menjunjung nilai budaya, eco-friendly, dan bernilai estetika. Dan yang terakhir, menurut ketentuan Permen nomor 5 tahun 2012 tentang jenis kegiatan wajib AMDAL, maka pembangunan gedung atau bangunan dengan luasan 10.000 meter persegi, maka pembangunan gedung itu dilakukan dengan luas 10.000 meter persegi dikarenakan wajib AMDAL. Sementara apartemen utara memiliki luasan di bawah itu yaitu 9.691,2 meter persegi. Jadi secara hukum kegiatan apartemen utara itu bukanlah kegiatan yang wajib AMDAL gitu, karena memang kalau wajib AMDAL itu minimal 10.000 meter persegi. Ya, selanjutnya masuk ke pendekatan penyelesaian. Di sini kami melakukan dua hal, yaitu melalui transparansi dan juga AMDAL-nya. Yang pertama itu keamanan konstruksinya, yaitu melalui prosedur K3 pada wilayah konstruksi dan secara berkala dilaporkan ke masyarakat. Kemudian Oke, selanjutnya saya terkait transparansi juga melanjutkan dari IIC, yaitu terkait bagaimana
alasannya itu pemerintah dengan sengaja itu memberikan izin kepada PT Bukit Alam Permata, di mana di sini terkesan memanipulasi dari regulasinya itu sendiri. Juga belum adanya forum transparansi antara tiga pihak, pemerintah, masyarakat, dan developer yang duduk bersama dan memberikan fakta-fakta yang dengan jelas tanpa membawa kepentingan masing-masing. Nah, di sini mungkin penyelesaian yang dapat diberikan yaitu pemerintah terus memberikan transparansi berupa publikasi, izin lingkungan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan atau kegiatan. Juga agar dari developernya sendiri, dari masyarakat sendiri tahu, tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diuntungkan di satu sisinya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi selanjutnya terkait transparansi ada perbedaan penafsiran terkait regulasi dasar hukum dalam pembangunan apartemen utara ini, di mana Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah sendiri atau DPPD Sleman itu mengungkapkan bahwa pembangunan apartemen ini sudah memenuhi aspek legal formal karena telah memenuhi Perda 1901 dan juga Pergub 11 2007. Nah, namun di sisi lain DPRD Komisi A dari Sleman beranggapan bahwa pembangunan apartemen ini tidak memenuhi dasar hukum dikarenakan pemberian izin apartemen utara ini dasar hukumnya dipertanyakan karena Perda 11 2007 tidak sesuai dengan izin yang diajukan. Seharusnya juga dibuat suatu perda baru yang dibuat yang setara dengan Perda 12 2012 tentang RT RW. Nah, dari perbedaan persepsi dari perbedaan penafsiran regulasi dari dasar hukum pembangunan apartemen utara ini, seharusnya dari stakeholder pemerintah itu antara DPRD dan juga DPPD yang memiliki persepsi yang berbeda, yang satu pro terhadap pembangunan, yang satu kontra terhadap pembangunan, seharusnya ada suatu forum dan juga mediasi di antara keduanya agar karena apabila pemerintah sendiri itu ada mis dan juga kontra satu sama lain, itu juga akan berdampak juga dalam masyarakat yang akan ada konflik juga dari masyarakat. Dan seharusnya apabila pemerintahnya sendiri, dalam pemerintah sendiri sudah ada suatu kesepakatan dan lain sebagainya, maka akan turut berdampak juga pada kesepakatan dari masyarakat. Next. Kemudian ada permasalahan dari transparansi yaitu memanipulasi absensi kehadiran saat diadakannya sosialisasi masyarakat dari stakeholder. Nah, hal ini dapat diatasi dengan melakukan transparansi daftar hadir dari sosialisasi masyarakat melalui dokumentasi yang dapat dipercaya, sehingga tidak ada permasalahan terkait manipulasi absensi dari sosialisasi masyarakat. Selanjutnya, Amdal akan dijelaskan oleh Jasmine. Ya, selanjutnya ini ada buat pendekatan AMDAL. Jadi untuk pendekatan AMDAL ini kan akan tadi dilihat dari alasan itu potensi banjir yang sebenarnya udah ada dan bahkan sebelum pembangunan. Jadi bisa diselesaikan dengan penyediaan wilayah resapan air seperti hutan kota atau taman atau green parkir dan lain-lain. Lalu yang kedua ini ada pembuangan limbahnya bisa ditindaklanjuti dengan pembangunan IPAL. Lalu yang bawahnya kita coba bisa diinin ke bawah dia. Ya, di sini ada kerangka pikir untuk penyusunan dokumen AMDAL. Jadi bisa dilihat di step pertama juga udah jelas kalau ada saat identifikasi dampak potensial itu ada masukan, saran, pendapat dan tanggapan dari publik atau konsultasi publik, sehingga masyarakat di sini harusnya bisa memberikan pendapatnya. Jadi di sini juga masuk seperti participatory planning gitu. Nah, mungkin di sini bisa menjadi penyelesaian dari konflik antar masyarakat dan developer tadi gitu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas paparannya teman-teman sekalian. Solusi yang ditawarkan memang sangat beragam dari, tapi ada satu, kalau bisa dibilang ada satu benang merah
muncul di dalam pembahasan konflik ini, yaitu transparansi. Entah kenapa isu mengenai transparansi ini, entah itu transparansi rencana pembangunan, transparansi program pembangunan dan lain sebagainya, itu masih menjadi, di sini setidaknya ini menurut pengamatan saya itu masih menjadi kendala bagi dunia perencanaan atau dunia tata ruang kita. Gitu. Apa yang sekiranya membuat pengembang atau pihak pemerintah kota atau pemerintah daerah bahkan apa yang membuat mereka itu enggan untuk transparan kira-kira? What do you think? Anyone? Izin memberikan pendapat, Pak. Terkadang terdapat keengganan untuk lebih transparan dengan yang lain, mungkin dari terutama pihak pengembang itu ada agenda terselubung atau ulterior motive begitu, Pak, sehingga itu tidak bisa disampaikan ke pemerintah maupun masyarakat gitu. Yang saya lihat ya, Pak. Ulterior motive, ya, tapi kalau ulterior motive itu terjadi di satu atau dua kasus pembangunan sih oke lah. Tapi kalau kita mau melakukan internet search aja soal fenomena NIMBYism di Pulau Jawa atau di Indonesia secara umum gitu ya, itu banyak. Nah terus berarti banyak atau sebagian besar pengembang atau oke lah, kalau pengembang atau pihak swasta ada ulterior motive, saya masih bisa memahami ingin agar untuk memaksimalkan profit katakan gitu. Tapi kalau seandainya pihak pemerintah yang kemudian tidak transparan dengan tidak mempublikasikan izin dan lain sebagainya, ada yang perlu dipertanyakan di situ gitu. Tadi di kelompok 3 disebut bahwa disebut tentang mempublikasikan izinnya. Kalau izinnya itu ada, kalau nggak ada ya sudah, memang itu salah gitu. Tapi kalau seandainya izin itu ada, kenapa tidak dipublikasikan? Yeah. Good question, why not gitu kan? Apa yang membuat mereka itu terus ragu-ragu untuk mempublikasikannya gitu? Saya ingat Pak Frendika dulu pernah bercanda ketika saya menunjukkan kalau di Surabaya itu kan ada elektronik musrenbang. Sistem yang serupa itu juga diterapkan di Singapura, diterapkan di Australia, di mana rencana tata ruang dan rencana tata ruang wilayah sampai RDTR bahkan hingga RTBL dan zoning tax itu bisa kita akses dengan bebas gitu, bisa diakses dengan bebas oleh masyarakat. Jadi di situ termasuk land tenure status, ownership, terus luas persil, harga, perkiraan harganya dan lain sebagainya, semuanya ada di situ. Kita punya e-musrenbang yang mengarah ke situ. Paling nggak di e-musrenbang itu kita bisa lapor misalnya, modelnya masih untuk sistem pelaporan sih, di ruas jalan apa gitu, itu perlu perbaikan, ada kerusakan di situ. Nanti warga kota Surabaya saling nge-like. Semakin banyak like itu dijadikan prioritas pembangunan atau prioritas perbaikan gitu.
Well, kita sudah mulai transparan ke situ, tapi masih belum setransparan land tenure status dan lain sebagainya gitu. Kalau katanya Pak Frendika, kalau kita sampai setransparan itu Pak, itu bakal banyak class action, lawsuit gitu kan, bakal banyak yang melakukan tuntutan ini itu dan lain sebagainya. Gitu. Well, I don't know, maybe gitu ya, karena mungkin dari awalnya sudah getting off on the wrong foot, sehingga perlu waktu yang lebih lama untuk memperbaikinya gitu. Terlepas dari itu soal transparansi gitu ya. Terus ada beberapa solusi yang tadi ditawarkan itu yang menurut saya, but please correct me if I'm wrong gitu. Yang menurut saya itu ideal kalau solusi tersebut ditawarkan atau dilakukan di awal pembangunan. Jadi pelibatan masyarakat kalau dilakukan dari awal, terus kemudian dokumen AMDAL disiapkan dari awal, perizinan semuanya disiapkan dari awal, baru mulai groundbreaking, baru mulai jalan, idealnya begitu. Tapi bagaimana kalau sudah mulai jalan kayak ini, terus terjadi konflik itu dan terjadinya konflik itu karena hal yang nggak mengenakkan sekali gitu, karena terkuak, oh ternyata begini, oh ternyata begitu, gitu ya. Tadi beberapa tadi di kelompok 2 sudah mengatakan third party help gitu ya, ada third party decision maker atau pihak ketiga. Well, di sini ada pihak pemerintah, ada pihak swasta, dan ada pihak warga. So mungkin pihak keempat yang dijadikan mediator atau fasilitator untuk mencari solusi bersama gitu ya. Kemudian setelah solusi tersebut setelah kesepakatan dicapai antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka selanjutnya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Ya, hal yang menarik tadi disampaikan atau ditemukan, hal yang menarik adalah bagi saya adalah temuan kelompok 3 tadi. Nggak wajib AMDAL karena luas bangunannya itu di bawah 10.000 meter persegi ya. Tapi di bawah 10.000 meter persegi itu just 9.660 sekian gitu. So oleh karena itu dia tidak wajib AMDAL gitu. Tapi saya setuju dengan kalian semua yang mengatakan bahwa proses pelibatan masyarakat yang dilakukan oleh pihak pengembang itu manipulatif begitu. Mereka diminta mengisi daftar kehadiran, lalu daftar kehadiran itu dimanipulasi menjadi daftar kesediaan gitu. So that's good. Antar kelompok sekarang, apakah ada yang setuju nggak setuju atau ingin mengkritik? Ya, saya persilakan kalau ada yang ingin menyampaikan diskusinya atau ingin menambahkan. Silakan, Stefan. Permisi Pak, mungkin pembahasan ini lebih dikembalikan ke satu kelas Pak, beserta dengan juga pemikiran Pak Nanda, karena mengingat presentasi dari kelompok 2 yang menampilkan third party decision making itu, saya juga teringat dengan kita sebagai perencana juga bisa memanfaatkan DSS atau Decision Support System yang itu juga bisa digunakan sebagai pihak ketiga tanda kutip, tapi tidak organik, tapi lebih artifisial begitu. Tapi untuk itu saya masih kurang memiliki informasi yang dalam maupun menggeluti dalam bidang DSS itu. Jadi saya mungkin bertanya, apabila DSS itu diaplikasikan di kerangka sistem kelompok 2 itu, apakah lebih efisien ketimbang kita memilih third party yang notabene itu merupakan sebuah institusi atau pribadi
atau lebih efektif menggunakan DSS begitu, Pak? Okay, very good question. Ya saya terima kasih telah meng-highlight bahwa third party decision maker itu tadi, atau bantuan dari pihak ketiga atau pihak di luar dari pihak-pihak yang berkepentingan itu, bagaimanapun juga mereka masih manusia, dan masih ada kemungkinan kecil ataupun besar mereka akan dimanipulasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu gitu. Kalau sudah begini, untuk meminimalisir kemungkinan, maka kita bisa menggunakan pendekatan decision support system itu tadi. Mengenai DSS saya sendiri juga tidak terlalu familiar. Saya nggak akan bilang tidak terlalu familiar. Saya nggak familiar dengan DSS sama sekali. Saya hanya pernah mendengar istilah itu beberapa kali, dan teman saya menggunakan pendekatan DSS untuk mencarikan solusi terhadap fenomena banjir untuk pengelolaan banjir di Jakarta. Itu adalah disertasi beliau. Beliau sekarang dosen di UGM. I should ask her about it. Thanks for reminding me. Gitu, DSS. Namun apakah itu lebih efisien? Saya kira gini. Kalau dalam hal konflik, ketika suatu hari nanti, ketika tiba saatnya kalian berpraktek di dunia profesional dan menemui hal-hal seperti ini, terus kemudian harus memilih mana yang lebih efektif atau mana yang lebih solutif untuk menyelesaikan suatu konflik, katakan apakah dengan menggunakan pihak ketiga, manggil konsultan lain begitu, atau dengan menggunakan kerangka DSS itu tadi. Personally bagi saya sih, pilihlah solusi yang tidak terlalu banyak melibatkan otak manusia lain begitu, sehingga karena kita adalah makhluk yang lebih banyak subjektifnya daripada objektifnya. Ini menurut saya begitu. But please do correct me if I'm wrong. Sehingga metode atau kerangka apapun yang bisa membantu kita untuk menghilangkan subjektivitas itu, agar keputusan yang dibuat itu lebih objektif, walaupun keputusan itu nanti tidak populer begitu ya. Saya kira lebih baik menggunakan itu gitu. Itu menggunakan sistem atau menggunakan framework yang lebih objektif. Menggunakan framework yang mampu menyajikan tangible evidence bahwa ini loh pembangunan ini akan bermanfaat, bahwa kegiatan yang dilakukan ini tidak berbahaya misalnya, dan lain sebagainya gitu. So soal efektivitas saya nggak tahu, but itu saya kira DSS itu perlu kita bahas dalam sesi tersendiri deh. Saya kira itu akan menarik kalau kita diskusikan bersama gitu. Saya kira itu sih tanggapan dari saya soal upaya penyelesaian konflik. Saya dulu waktu master pernah diajari, pernah ikut mata kuliah moderation for planning begitu. Itu menarik, tapi saya kira moderation is not for me, it is not my cup of tea begitu ya. Jadi waktu itu saya
karena bagi saya itu membutuhkan upaya yang sangat besar. Satu-satunya kesempatan saya untuk mempraktekkan ilmu moderasi itu adalah ketika saya membantu Pemkot Sumeneb merumuskan rancangan peraturan daerah tentang perumahan dan pemukiman. Waktu itu kita melakukan FGD, dan itu satu-satunya kesempatan yang saya peroleh sejauh ini untuk mempraktekkan ilmu yang saya peroleh di kelas moderasi itu waktu itu. Big failure. kalau saya boleh jujur, big failure karena karakter karena karakter masyarakat yang saya hadapi waktu itu di luar dugaan saya, di luar kebiasaan saya gitu. So that's another thing. Pihak ketiga itu kalau mereka tidak mengetahui konteks masyarakatnya, ya nggak efektif juga gitu. Sekalipun mereka adalah katakan konsultan lokal gitu, tapi konsultan lokal kok tenaga ahlinya bukan lokal ya, kan? So kembali lagi ke soal milih tools yang mana ya, yang semakin sedikit keterlibatan otak manusia di dalam situ semakin baik, menurut saya. Again, itu kecelotehan saya tadi bisa membantu menjawab pertanyaannya Stefan. Baik Pak, terima kasih. You're welcome. Ada lagi yang ingin disampaikan? Atau mungkin ada yang ingin crossing dengan kelompok lain? Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam parallel discussion dan telah menyajikan pendapatnya dan menyajikan upayanya untuk mencapai kesepakatan atau solusi. So many words. Upayanya untuk menyelesaikan konflik NIMBY itu tadi. There, that's much better. Terima kasih sekali lagi. Tadi sempat ada sedikit kendala teknis, linknya nggak berfungsi dengan baik. But in the end, you all did a great job. Kurang lebihnya. Minggu depan itu waktunya. Minggu depan kayaknya waktunya Pak Andi lagi deh, seingat saya. But I'll have to double check on that. Okay. Saya mulai ngoceh nggak karuan lagi. Again, terima kasih atas kehadirannya teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat. Sekarang sudah jam 4, so udah hampir jam 4. So bagi kalian yang berpuasa, selamat menyiapkan menu berbuka sendiri atau bersama keluarga if you're lucky enough. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tunggu reportnya di Classroom hingga hari Jumat. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.